Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang menggunakan saya, Afmirani Maltika. Kemudian ada saudari Mutia Marlita, ada Pinky Lestari, dan juga Tita Sunia. Baiklah, pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah ini, kami akan membawakan sebuah materi yaitu tentang hakikat karya tulis ilmiah, di mana yang materi pertama ini yang akan dijelaskan pertama kali oleh saudari Tita Sonia. Kepada Tita Sonia, kita persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian serta ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu pengertian karya tulis ilmiah. Nah, pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama itu Broto Wijoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, Jones. Karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang kelima, Drs. Toto Juroto serta Dr. Bambang Supriyadi. Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Nah, materi berikutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Nah, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dan dengan apa yang ingin disampaikan. Yang
Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tita Sonia yang telah menjelaskan tadi materi pertama kita. Berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis karya tulis ilmiah, di mana di sini akan dijelaskan oleh Saudari Mutia Marlita. Kepada Saudari Mutia Marlita, kita persilakan waktu dan tempatnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, jenis dari karya tulis ilmiah ini yang pertama yaitu artikel ilmiah. Nah, artikel ini adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu. Nah, yang merupakan audien khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulisan artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, audien khusus di sini maksudnya yaitu seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Nah, jenis-jenis artikel ilmiah ini ada 4, yaitu ada artikel hasil penelitian, yang kedua ada artikel non-penelitian, yang ketiga yaitu telaah buku, dan yang keempat yaitu obituari. Nah, artikel hasil penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Nah, artikel ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Nah, yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Nah, artikel non-penelitian ini merupakan artikel yang ditinjau, biasanya merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan pustaka dan kajian teori. Jadi, artikel ini bukan dari hasil penelitian, tetapi berdasarkan dari hasil tinjauan dari seperti pustaka dan kajian teori. Nah, yang ketiga yaitu telaah buku. Nah, telaah buku ini sering juga disebut dengan resensi buku atau book review. Nah, ini merupakan tinjauan analitik dan kritik atas sebuah buku yang baru diterbitkan. Sedangkan obituari ini, dia merupakan artikel yang mengulas berita kematian seorang tokoh, ilmuwan, dan disertai biografi singkat tokoh tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu skripsi. Nah, skripsi ini adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, berdasarkan bahan kajian dan tipe pembahasannya, skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka, nah yang kedua itu skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, dan yang ketiga itu skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Next, selanjutnya karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu tesis. Nah, tesis ini merupakan karya tulis ilmiah hasil riset yang dibuat atau ditulis oleh mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar tertentu jenjang S2 pada perguruan tinggi. Nah, tesis ini adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Nah, tesis ini dia juga memiliki tingkat pembahasan yang lebih mendalam daripada skripsi. Selanjutnya yang keempat yaitu makalah.
Nah, makalah ini adalah salah satu jenis karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan bersifat logis, serta berisi pemikiran suatu permasalahan atau topik tertentu. Nah, makalah ini biasanya dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas terstruktur. Nah, makalah ini dia terdiri atas sampul, bagian awal, bagian inti yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, isi pembahasan, dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, adapun ciri-ciri makalah menurut Dalman tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama itu, dia itu akurat dan menyeluruh, yaitu berisi tentang fakta dan gagasan secara akurat, membahas masalahnya secara lengkap, jelas, dan tuntas. Yang kedua yaitu dia memiliki sumber informasi yang baik, yaitu menggunakan kutipan apabila gagasan bukan ada asli dari penulisan tersendiri, melainkan dari penulis lain sebagai referensi. Yang ketiga, seimbang. Maksudnya di sini dia itu membahas fakta, gagasan, dan sudut pandang secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat, yaitu kreatif, tidak hanya sekedar fakta, tetapi juga perlu ditata, dianalisis, dipadukan, digunakan sebagai dasar kesimpulan yang inovatif, kreatif, dan orisinal. Yang kelima itu secara teknis, penulisannya benar, terbebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, tanda baca, penggunaan kata, dan ejaan. Yang keenam yaitu tertata dengan baik. Nah, dalam makalah yang berkualitas, materinya ditata secara logis dengan kata-kata transisi yang baik dan tepat. Selanjutnya, yang kelima yaitu laporan. Nah, laporan ini dia adalah jenis karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang atau kelompok yang ditulis setelah melaksanakan kedinasan atau yang berhubungan secara struktural. Nah, ciri-ciri dari laporan ini, yang pertama yaitu pembaca laporan adalah sekumpulan orang tertentu. Yang kedua, laporan disajikan atas permintaan. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang formal. Dan yang kelima, yaitu judul dan subjudulnya diatur sebaik mungkin. Selanjutnya itu disertasi. Menurut Nilam dan kawan-kawan tahun 2016, disertasi ini adalah karya ilmiah yang mengemukakan suatu pendapat yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang benar dan dengan analisis yang terinci. Nah, disertasi ini ditulis untuk menyelesaikan studi jenjang doktor atau biasanya disebut dengan S3. Selanjutnya itu kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja ini adalah daftar kolom yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan ringkasan dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba atau rugi, dan neraca. Nah, kertas kerja ini merupakan media pencatat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba, rugi, dan neraca logis. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan. Next. Nah, bentuk kertas kerja dibedakan atas 4. Nah, yang pertama itu kertas kerja 6 kolom. Dia itu terdiri dari kolom neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Yang kedua yaitu kertas kerja 8 kolom. Nah, dia ini terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Yang ketiga yaitu kertas kerja 10 kolom. Nah, dia ini terdiri dari kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Nah, kertas kerja 10 kolom ini yang paling lazim digunakan di sebuah perusahaan. Nah, yang keempat yaitu kertas kerja 12 kolom. Dia ini terdiri kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, ini merupakan contoh dari kertas kerja 6 kolom. Yang ini merupakan contoh dari kertas kerja 8 kolom.
Dan yang ini merupakan kertas kerja 10 kolom, dan yang terakhir ini adalah contoh dari kertas kerja 12 kolom. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mutia Marlita yang telah menjelaskan materi tadi terkait tentang jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Baiklah, berikut kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Pinky Lestari. Kepada Pinky, kita persilakan waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri masing-masing, yang pertama karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, serta disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Sedangkan pengertian karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis atau karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk karakteristiknya itu sendiri, kalau karakteristik karya tulis ilmiah yang pertama itu logis atau bisa diterima oleh akal sehat. Selanjutnya, data dapat diberikan jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya itu objektif, isinya benar-benar sesuai fakta tanpa adanya rekayasa. Bersifat sistematis, isinya ditulis secara tersusun sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pembahasannya tuntas dan menyeluruh, memakai bahasa yang baku, bisa diuji kebenarannya, dan tidak emotif atau melibatkan aspek perasaan. Selanjutnya juga tidak ambigu. Nah, untuk karakteristik karya tulis non-ilmiah itu yang pertama, jangan mengandalkan analisis dan hipotesis. Selanjutnya, gaya bahasanya agak sastra dan didekorasi. Selanjutnya, dituliskan berdasarkan metode esai non-ilmiah yang berlaku. Contohnya itu seperti cerpen yang ditulis menggunakan metode penulisan cerpen. Selanjutnya, fiksi dan subjektif. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan merangsang imajinasi pembaca. Selanjutnya disusun untuk seni dan kepuasan batin penulis. Nah, karya non-ilmiah ini bersifat yang pertama ada emotif, yaitu kemewahan dan lebih cinta menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informatif, yaitu persuasif, yang mana artinya penilaian fakta tanpa bukti. Selanjutnya deskriptif, pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Selanjutnya pendapatan pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Nah, untuk perbedaannya itu sendiri antara karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, yang pertama artikel ilmiah sangat bergantung pada analisis dan hipotesis, sedangkan non-ilmiah tidak terlalu bergantung pada dua elemen tadi. Nah, untuk gaya artikel ilmiah biasanya formal atau standar dan tidak rumit, sedangkan non-ilmiah biasanya lebih sastra dan artistik. Nah, untuk sehubung dengan penulis, makalah ilmiah ditulis menggunakan metode penulisan ilmiah, sedangkan makalah non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan makalah non-ilmiah. Selanjutnya, penulisan ilmiah adalah objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara non-ilmiah bersifat subjektif atau fiksi, atau didasarkan pada imajinasi penulis. Selanjutnya, esai tidak meyakinkan atau mempengaruhi pembaca, sedangkan esai non-ilmiah meyakinkan atau dapat merangsang imajinasi si pembaca. Selanjutnya, artikel ilmiah ditulis untuk kepentingan pribadi, sedangkan artikel non-ilmiah ditulis untuk alasan seni dan kepuasan batin penulis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pinky Lestari yang telah menyampaikan materi tentang karya tulis non-ilmiah dan karya tulis ilmiah. Berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai tentang kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di mana untuk kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, adapun norma-norma yang harus kita perhatikan mencakup 3 hal pokok, yaitu yang pertama, cara pengutipan dan perujukan. Nah, pertama, untuk
dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Nah, berikutnya itu adalah cara perizinan. Nah, penulis itu wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Nah, jika pemilik bahan itu tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan di mana sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian atau dimodifikasi atau telah dikembangkan. Yang ketiga itu adalah cara penyebutan data. Nah, bagaimana cara nama sumber data atau informan itu tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Berarti ini tentunya itu adalah kondisional. Berikut adalah sikap-sikap penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ada 7 sikap penting yang harus kita perhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu adalah sikap ilmiah. Nah, yakni selalu ingin ingin tahu berbagai macam hal. Kemudian ada sikap kritis, yaitu mencari informasi sebanyak mungkin. Sikap terbuka, yakni bersedia mendengarkan keterangan argumentasi orang lain. Kemudian ada sikap objektif, yaitu yakni menyatakan sesuatu dengan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain, yakni tidak bersikap sebagai seorang plagiator, orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangannya. Sebagai sikap berani mempertahankan kebenaran, yakni berani membela fakta atau yang dipaparkan. Sikap menjangkau ke depan dengan sikap futuristik, yakni dapat membuat sebuah hipotesis, membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun teori baru. Baiklah, terima kasih yang kami ucapkan atas perhatian teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan kembali ke forum diskusi. Kami dari kelompok 7 mohon maaf atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.